Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Bagian firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi dan tentu sudah banyak kita kenal dan kita hafal. Pada waktu remaja, saya pernah ikut suatu lembaga penginjilan atau satu persekutuan doa yang salah satu programnya yaitu menghafal ayat. Yosua 1 ayat 8 ini menjadi salah satu yang dihafalkan. Mari kita lihat kembali kebenaran di balik ayat firman Tuhan ini yang tentu sudah seringkali menjadi berkat bagi semua kita. Perhatikan ada kata renungkanlah itu siang dan malam. Hal ini berbicara mengenai suatu tindakan yang teratur, rutin, dan tidak terputus. Tidak hanya siang saja, atau malam saja, atau satu hari merenungkan, 2 hari tidak, lalu membaca dan merenungkan firman Tuhan lagi. Tidak demikian. Saya ingat ketika saya dirawat di rumah sakit karena COVID. Setiap kali sebelum makan, para perawat akan datang untuk memberikan perawatan khusus pada masing-masing pasien. Pada saya, perawat akan memberi saya suntikan di lengan kanan atau kiri sebelum makan pagi, siang, atau sore hari. Di rumah sakit makannya sore hari, bukan malam hari. Setelah makan, ada 4-5 butir obat yang harus saya minum. Ada obat untuk antivirus, vitamin, dan ada juga obat untuk mengendalikan kadar gula darah. Obat harus diminum semua, suka atau tidak suka. Meskipun pada awalnya karena tidak tahan, ada yang tidak saya minum. Saya minum 2 atau 3 saja. Tapi berikutnya obat berukuran besar dan jumlah yang banyak itu harus saya minum atau harus saya telan setiap kali saya selesai makan. Bayangkan 4 atau 5 butir obat, bahkan kadang-kadang sampai 6 obat. 6 obat harus saya telan, harus saya minum 1 hari 3 kali. Setelah beberapa hari, kondisi saya pun pulih. Saya tidak lagi mual seperti awal masuk rumah sakit. Saya tidak lagi pusing-pusing. Kekuatan saya pun mulai pulih. Saya bisa jalan ke sana kemari tanpa menggunakan infus. Sampai akhirnya saya boleh pulang karena sudah ada kondisi yang membaik dalam diri saya. Meskipun setiap hari saya dirawat dengan disuntik atau minum obat sekian banyak, saya tidak pernah tahu suntikan keberapa yang membuat saya pulih dan obat keberapa yang saya telan yang membuat tubuh saya sehat kembali. Oleh karena itu, suntikan dan obat itu perlu saya alami setiap hari, rutin dan tidak terputus, sekalipun kondisi saya sudah membaik. Saya pernah berkata kepada salah seorang perawat, kondisi saya kan sudah baik, sudah lepas infus, kenapa masih harus disuntik? Namun perawat itu berkata bahwa saya masih harus disuntik dan obat harus diminum untuk menjaga kondisi tubuh tetap aman. Dan juga untuk menghilangkan virus-virus COVID yang mungkin masih ada dan masih menempel dalam diri saya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu bagian firman Tuhan yang mana yang kita baca, yang membuat kita sembuh. Doa dan pujian yang mana yang membuat roh kita kembali pulih dan jiwa kita kembali merasa segar dan mengalami ketenangan. Oleh karena itu, lakukan terus hal rohani yang selama ini kita lakukan. Jangan berhenti dan jangan merasa cukup. Baca dan renungkan terus firman Tuhan. Jangan pernah putus doa dan pujian penyembahan dalam hari-hari kita setiap hari.
Meskipun demikian, saya tetap menyarankan untuk melakukan pembacaan firman Tuhan secara pribadi. Jangan hanya menggantungkan iman dari mendengar khotbah yang disampaikan pendeta atau hamba Tuhan yang ada di media sosial. Khotbah atau sharing dari hamba Tuhan di media sosial hanya seperti vitamin penguat. Kita tetap perlu menikmati firman Tuhan secara pribadi sebagai makanan pokok atau obat yang utama. Dalam pergumulan dan kesulitan hidup kita, mari terus nikmati suntikan dan obat berupa renungan firman Tuhan siang dan malam. Meskipun kita merasa kondisi sudah baik, sudah diberkati, atau sudah ditolong Tuhan, tetap lakukan. Jangan berhenti untuk menjaga supaya hidup kita aman, roh kita intim dengan Tuhan, dan iman kita kuat berakar di dalam Dia. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, pagi ini kami belajar melalui firman-Mu ya Tuhan, untuk kami tidak berhenti merenungkan firman-Mu siang dan malam. Untuk kami tidak berhenti menaikkan doa dan pujian penyembahan kami kepadamu dalam hari-hari kami ya Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali sudah putus asa, sudah merasa cukup, sudah merasa banyak membaca firman Tuhan, sudah merasa banyak menaikkan doa pujian dan penyembahan dan berkata mana pertolongan Tuhan, mana segala hal baik seperti yang Tuhan janjikan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali membangun kehidupan kami, membangun kehidupan rohani kami dengan tertib, dengan teratur, supaya iman kami kuat, roh kami makin intim dengan Tuhan, dan jiwa kami mengalami ketenangan, dan pada akhirnya kehidupan kami akan dipulihkan sepenuhnya dan seutuhnya. Kami mau membangun kehidupan rohani kami dengan merenungkan firman-Mu setiap hari tanpa terputus dan teratur. Terima kasih Tuhan, sebab firman-Mu itu yang menyembuhkan kami, firman-Mu itu yang menguatkan kami, firman-Mu itu yang meneguhkan langkah hidup kami, dan firman-Mu itu ya Tuhan yang mengarahkan apa yang harus kami kerjakan dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kiranya kekuatan dari Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan keajaiban Tuhan dinyatakan atas setiap kami, mulai pagi sampai malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami kekuatan yang baru sepanjang hari ini. Salam dari saya, Oki Raharjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.